Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat akuntansi, ketemu lagi sama Bu Adelia di sini. Nah, teman-teman di sini semua, kalau misalkan teman-teman mendapatkan rezeki nomplok, uang dengan jumlah yang relatif besar, misalkan 1 miliar rupiah, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman ingin membelanjakan uang tersebut atau teman-teman ingin menginvestasikan uang tersebut? Nah, pasti teman-teman sebagian besar di sini menjawab ingin untuk menginvestasikan uangnya. Kenapa diinvestasikan? Pasti jawabannya adalah supaya mendapatkan keuntungan, supaya mendapatkan pengembalian nanti, return, bisa berupa bunga, pendapatan, dan lain-lain. Nah, teman-teman di sini pernah nggak berpikir dari mana perusahaan yang kita investasikan itu bisa menghitung berapakah laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham? Berapakah jumlah keuntungan dari perusahaan tersebut? Nah, bagaimana cara menghitungnya akan kita bahas dalam materi kita hari ini, yaitu tentang laporan income statement atau laporan laba rugi. Jadi, sebenarnya apa itu laporan laba rugi? Basicnya, laporan laba rugi itu adalah laporan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan ini dalam satu periode tertentu mengalami laba atau perusahaan tersebut menderita kerugian. Jadi basicnya, laporan laba rugi ini adalah untuk mengetahui posisi perusahaan pada satu periode, apakah dia laba atau dia rugi. Nah, bagaimana cara menghitung kalau mengetahui bagaimana perusahaan ini laba atau rugi? Jadi cara menghitungnya adalah dengan kita menselisihkan. Apa yang kita selisihkan? Yaitu pendapatan perusahaan dengan beban perusahaan. Nah, jadi dua akun ini kita selisihkan. Pendapatan perusahaan yang pertama. Pendapatan perusahaan ini dia yang pertama bisa berasal dari hasil operasional perusahaan. Kalau perusahaan kegiatan sehari-harinya adalah menjual barang dagang, maka pendapatannya dia berasal dari hasil penjualan barang dagang. Sementara kalau misalkan perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa, maka pendapatannya ini didapatkan dari hasil menjual jasanya itu tadi. Misalkan kayak perusahaan servis mobil, berarti dia mendapatkan jasa dari hasil pekerjaan menservis mobilnya. Nah, itu tadi adalah tentang pendapatan. Lalu ada kelompok akun yang kedua yang ada di laporan laba rugi, yaitu beban. Beban di sini adalah sesuatu yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka untuk membiayai operasional perusahaan supaya perusahaan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, beban-beban di sini adalah hal yang dikeluarkan perusahaan. Seperti apa contohnya? Ketika perusahaan beroperasi, maka mereka membutuhkan karyawan. Nah, membayar gaji karyawan di sini itu merupakan salah satu contoh dari beban gaji. Kemudian, kalau perusahaan dalam beroperasi, mereka belum memiliki gedung, mereka menyewa gedung, maka biaya yang dikeluarkan untuk menyewa gedung itu tadi juga kita masukkan sebagai beban sewa gedung. Ada contohnya lagi, kalau perusahaan beroperasi, mereka pasti membutuhkan listrik. Nah, untuk itu setiap bulan mereka harus membayarkan biaya untuk membayar listrik itu tadi. Kita sebut sebagai beban listrik. Jadi di sini beban ini ada banyak sekali jenisnya. Ada beban yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasi perusahaan, dan ada juga beban di operasional perusahaan yang dia ini berhubungan dengan kegiatan pemasaran atau kegiatan administrasi umum. Semuanya ini dikeluarkan dalam rangka perusahaan untuk memperoleh pendapatan, untuk melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari. Jadi di sini di dalam laporan laba rugi atau di income statement kita punya dua akun ya. Ada akun pendapatan dan juga ada akun beban. Nah, cara untuk mengetahui bagaimana perusahaan beroperasi dalam satu periode, apakah dia menderita kerugian atau mengalami keuntungan, ini dengan kita menyelisihkan pendapatan dan juga bebannya. Pada dasarnya, kalau pendapatan yang diperoleh perusahaan ini lebih besar daripada bebannya, apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka di sini perusahaan akan mengalami keuntungan atau laba. Jadi pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan mengalami laba. Dan juga hal yang sebaliknya,
Apabila pendapatan yang diterima ternyata lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan, maka di sini perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi, ada dua kondisi ya. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka disebut dengan laba. Namun, apabila pendapatannya lebih kecil daripada beban yang dikeluarkan, maka disebut sebagai rugi. Lalu sebenarnya tujuan lain dari dibuatnya laporan laba rugi atau income statement ini apa? Nah, yang pertama tujuannya selain kita untuk mengetahui apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi, maka tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan. Apakah perusahaan dalam periode ini kinerjanya cukup baik, yang ditandai dengan biasanya adanya laba, atau justru kinerjanya cukup buruk sehingga perusahaan menderita kerugian. Jadi ini laporan laba rugi bisa kita gunakan sebagai tolok ukur hasil kinerja perusahaan. Apakah perusahaan sudah bekinerja dengan baik atau belum. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi ini juga bisa kita gunakan sebagai landasan untuk penyusunan rencana perusahaan yang akan datang. Nah, perusahaan yang akan datang kita targetkan misalkan ingin memperoleh laba yang lebih tinggi daripada periode yang sekarang. Maka ketika perusahaan sudah mengetahui target yang akan datang itu adalah ingin memperoleh laba yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa menyusun rencana-rencana yang digunakan supaya laba yang lebih tinggi itu bisa benar-benar terrealisasi pada periode yang akan datang. Selain itu, laporan laba rugi ini juga bisa kita gunakan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan muncul pada masa yang akan datang. Nah, selain dua komponen dari laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan juga beban, maka ada juga komponen lain dalam laporan laba rugi. Komponennya yaitu adalah pendapatan komprehensif lainnya. Nah, pendapatan komprehensif lainnya ini bisa kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi komprehensif. Jadi basicnya kalau pendapatan dan beban tadi adalah yang berhubungan dengan operasional yang dekat sekali dengan perusahaan, sedangkan untuk pendapatan komprehensif lain ini merupakan pendapatan-pendapatan yang dia asalnya ini bukan dari kegiatan operasi utama perusahaan. Seperti contohnya, pendapatan dari hasil revaluasi aset tetap. Nah, di sini perusahaan tidak melakukan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut, tapi bisa kita dapatkan karena memang aset tetapnya direvaluasi. Jadi pendapatan dari revaluasi aset tetap ini bisa kita masukkan ke dalam pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang kedua, contohnya adalah adanya selisih kurs. Nah, misalkan di sini perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan pihak lain, melakukan hubungan dengan pihak lain, misalkan jual beli yang menggunakan mata uang asing, tidak menggunakan mata uang rupiah, misalkan dolar. Nah, dolar ini terhadap rupiah setiap hari nilainya selalu berubah-ubah. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi juga lebih rendah. Nah, apabila perusahaan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing, misalkan ada transaksi pembelian secara kredit. Nah, ketika melakukan transaksi pembelian, ketika dicatat, dia kursnya ada di Rp15.000 per dolar. Nah, namun ketika terjadi pelunasan, ternyata ketika dilunasi itu nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah Rp10.000 per dolarnya. Nah, berarti di sini akan ada selisih Rp5.000 setiap dolarnya. Nah, selisih ini bisa kita akui sebagai adanya keuntungan atas nilai tukar rupiah atau kita sebut sebagai selisih kurs. Nah, lalu bagaimana format untuk laporan laba rugi maupun laporan laba rugi komprehensif? Basicnya formatnya adalah seperti ini, yaitu perusahaan menunjukkan semua sumber pendapatan dan juga semua pengeluaran di dalam beban-bebannya. Kemudian kita selisihkan. Nah, apabila perusahaan memiliki pendapatan lainnya yang berasal dari pendapatan komprehensif, maka pendapatan ini juga bisa kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, sekian penjelasan dari laporan laba rugi atau yang biasa kita sebut sebagai income statement. Apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan tentang materi kali ini, bisa dituliskan langsung ke kolom komentar yang ada di bawah sini. Mari kita diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.